Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina allazina ya'lamuna as-salihati anna lahum ajran kabira. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat ke-9. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang terhormat pengurus Masjid Al-Qudus, yang kami hormati dan kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah pada malam ini, dan kalau tidak salah sudah masuk malam yang ketiga. Cuaca setelah maghrib itu kita diberi oleh Allah rahmat dengan turunnya hujan. Tetapi dengan turunnya hujan ini ada juga yang menjadi alasan bahwa membuat kita tidak bisa hadir di masjid. Namun kami yakin dengan melihat jumlah jamaah di sini, hujan tidak hujan sama saja. Karena panggilan Allah tadi, maka kalaupun hujan, Bapak Ibu sudah sedia payung sebelum hujan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salawat dan salam kepada Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumul jaza nantinya, ketika memang kita layak untuk mendapat syafaat ketika itu menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada malam ini sesuai yang sudah disampaikan oleh pengurus bahwa judul tausiah Ramadan kita adalah membumikan Al-Quran. Ada dua buku. Yang pertama, buku Membumikan Al-Quran karangan Profesor Dr. Quraisy Shihab yang menjadi bestseller
buku terbitan terbaik yang sudah laku beribu-ribu eksemplar. Yang kedua, ada buku yang dikarang oleh Hamka Azka, Dr. Hamka Azka, dengan judul Membunyikan Al-Quran di Sekolah. Apa isi dua buku ini? Menceritakan bagaimana seluk-beluk Al-Quran, mulai dari turunnya Al-Quran, berkaitan dengan sejarah, berkaitan dengan keotentikan Al-Quran, dan masalah-masalah apa saja yang dikaji oleh Allah di dalam Al-Quran. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya kalau hanya untuk kebutuhan Muhammad dalam rangka mengemban risalah nubuwah, Allah tidak perlu lagi menurunkan Al-Quran kepada beliau. Mengapa? Karena pada suatu saat sahabat bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, bagaimana akhlaknya Muhammad? Bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Aisyah menjawab, "Khuluqul Quran." Akhlaknya Muhammad itu adalah Al-Quran. Artinya apa? Rasulullah itu adalah Al-Quran berjalan. Tetapi Bapak Ibu, dalam rangka mengemban risalah sebagai Rasul Allah yang membawa agama terakhir, yaitu Islam, maka Al-Quran sebagai mukjizat yang menjadi pedoman, yang menjadi petunjuk tidak hanya bagi Rasulullah Muhammad SAW, tetapi juga bagi kita umatnya. Makanya diturunkan oleh Allah Al-Quran secara beransur-ansur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami yakin bahwa pengurus tidak sia-sia untuk mencari judul membunyikan Al-Quran, sehingga dalam beberapa literatur atau referensi, baik yang bersifat buku ataupun jurnal yang ditulis oleh para ilmuwan, maka definisi dari membunyikan Al-Quran itu secara sederhananya begini, Pak. Al-Quran itu turunnya dari langit, dan Al-Quran itu secara fakta bahwa dalam hidup dan kehidupan kita sifatnya masih melangit. Maka karena sifat Al-Quran itu masih melangit, dia harus dibumikan. Apa artinya masih melangit? Masih jauh, masih ada jaraknya antara kehidupan kita, antara pola hidup dan kepribadian kita selaku umat Islam dengan perilaku yang diinginkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
maka membumikan Al-Quran artinya sebuah upaya dalam rangka memahami dan menerapkan Al-Quran secara sempurna dalam realita kehidupan kita. Nah, itu secara sederhana. Kemudian Syafi'i Ma'arif berpendapat juga bahwa upaya memahami dan mengamalkan ajaran Al-Quran sesuai dengan konteks zamannya. Al-Quran di samping memuat doktrin-doktrin yang bersifat metafisik, juga mengandung nilai-nilai praktis yang dapat dijadikan pedoman manusia dalam masalah yang dihadapi, seperti hukum, politik, budaya, sosial. Maka membumikan Al-Quran ada unsur tajdid, menerjemahkan Al-Quran dan Sunnah dalam kenyataan yang berkembang dalam masyarakat, seperti pemberantasan kemiskinan yang dikaitkan dengan kewajiban zakat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana penerapan kemiskinan yang dikaitkan dengan potensi zakat? Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 itu dijelaskan oleh Allah, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Jadi ayat ini adalah menunjukkan asnaf yang 8 yang berhak untuk menerima zakat. Bagaimana cara membumikan Al-Quran? Melalui pengentasan kemiskinan dikaitkan dengan kewajiban zakat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita berangkat dari data bahwa Lembaga Survei dan Pengembangan Badan Amil Zakat Nasional telah menghitung berdasarkan jumlah umat Islam di Indonesia dan potensi peningkatan dan taraf ekonomi masyarakat, sehingga potensi zakat umat Islam di Indonesia per tahun itu berjumlah 237 triliun. 237 triliun. Di tahun 2021 Badan Amil Zakat seluruh Indonesia dikalkulasikan jumlahnya hanya sanggup untuk mengumpulkan zakat dari muzaki hanya sejumlah 17 miliar. Kemudian target di tahun 2022 menurut Badan Amil Zakat Nasional, mereka berharap akan menembus 26 triliun. Kalau 26 triliun ini tercapai, berapa jumlah masyarakat yang akan disejahterakan? Yaitu 56 juta. Apa yang disejahterakan? Ada pada 3 segmen, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang pertama adalah ekonomi, yang kedua kesehatan, dan yang ketiga pendidikan. Kalau kita berbicara dengan berdasarkan tekstual ayat 60 surat At-Taubah tadi,
maka tidak ada peningkatan ekonomi yang dijelaskan secara rinci di sana. Juga tidak ada alokasi dana zakat untuk kesehatan, dan juga tidak ada alokasi dana zakat untuk pendidikan. Maka membumikan Al-Quran, membawa intisari dan substansi dari kajian Al-Quran dalam bidang zakat itu menyentuh kehidupan masyarakat, sehingga umat Islam ini merasakan, bagi yang muzaki, dia merasakan bahwa harta yang saya miliki, sebagian kecil dari harta yang saya miliki itu bukan milik saya, tetapi adalah milik orang lain yang sudah ditetapkan oleh Allah. Bapak Ibu, ada pertanyaan yang menarik. Zakat apabila tidak dikeluarkan, untung atau rugi, Pak? Bagaimana, Pak? Ragu-ragu menjawabnya. Untung atau rugi? Rugi, Pak. Untung dari segi jumlah harta kita di saat itu, tetapi pada hakikatnya ketika kita tidak mengeluarkan zakat, di saat itu kita menjadikan harta kita ada sampah. Zakat itu sampah. Sampah bagi kita yang memiliki harta, keberkahan bagi para muzaki. Sehingga bersihkanlah hartamu itu dengan zakat. Jadi zakat ini deterjen harta kita, Pak. Kalau tidak kita keluarkan zakat, maka deterjen yang tidak digunakan tadi akan menjadi racun rezeki kita. Dalam 1.025.000 tidak kita keluarkan, uang yang 25.000 itu akan membawa mudarat terhadap rezeki kita, maka rezeki kita akan dikurangi keberkahannya oleh Allah dengan berbagai macam cara. Tidak mengeluarkan zakat 25.000, 2 hari setelah itu kita sakit, pergi ke dokter spesialis, kena 250.000. Sudah berapa ruginya, Pak? Kemudian kasus yang lain, hilang uang kita, Pak. Kasus yang lain juga, kalau kita berdagang, kalau ingin rugi, cobalah tidak mengeluarkan zakat, pasti rugi, Pak. Pasti bangkrut. Kalau ingin bertambah, ingin banyak langganan, wa may yarzuqhu min haitsu la yahtasib, maka keluarkan zakat, itu baru yang wajib, Pak. Keluarkan infak dan keluarkan sedekah, itu yang tidak wajib. Nah, ini baru satu kajian kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana cara membumikan Al-Quran terkait dengan ayat Al-Quran yang kita ambil. Salah satu contohnya adalah peningkatan ekonomi, pemberantasan kemiskinan melalui surat At-Taubah ayat 60. Insya Allah besok subuh akan kita lanjutkan kembali. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.